Assalamualaikum Bu Sum semuanya. Waalaikumsalam Pak Budiono. Waalaikumsalam. Monggo bisa dimulai Bu, wis komplit ya. Ampun nggih, baik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita diberi sehat pada hari ini sehingga bisa bertemu pada acara ujian dari Saudara Muhammad Alim Mustafa. Ini suara saya agak mantul ya? Ya Bu. Ada double Bu. Kenapa? Double. Nama saya double? Enggak, tapi suaranya bergema dua. Iya, ini Nah, ini apa ya? seperti suara saya kan juga bergema dua. Punya Pak Mugiono juga? Nah, sekarang sudah enggak. Suara double saya. Iya, punya Pak Mugiono juga loh. Nah, Bu Sumiati coba. Halo? Iya, double. Tapi enggak apa-apa sudah. Karena darurat ini. Baik. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ibu Astrid, Bapak Mugiono, dan tim pembimbing Pak Atib Jazuli. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, Saudara Alim Mustafa, Saudara diberi kesempatan untuk presentasi maksimal 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih Bu Sumiati selaku Ketua Pembimbing saya dan juga Pak Atib Jazuli selaku pembimbing saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Astrid dan juga Pak Mugiono selaku Dewan Peneliti untuk penelitian kala saya ini. Saya mohon izin untuk share screen, Bu. Baik, penelitian yang saya ajukan saat ini berjudul Pengaruh Manajemen Hubungan Pelanggan terhadap kinerja pemasaran yang dimediasi oleh keunggulan bersaing dan inovasi. Penelitian ini dilakukan kepada manajer area perusahaan farmasi di Jawa Timur selama pandemi COVID-19. Latar belakang yang membuat saya melakukan penelitian ini adalah pada beberapa tahun terakhir, industri farmasi ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan market share mulai tahun 2016 sampai dengan 2019 yang meningkat hampir 20 triliun, dan industri farmasi ini menempati urutan keempat dalam penyumbang ekonomi nasional sejumlah 10,75%. Selain itu, industri farmasi ini merupakan salah satu industri yang memiliki potensi yang sangat besar. Hal ini tidak terlepas dari besarnya jumlah penduduk yang ada di Indonesia mencapai 270 juta jiwa, dan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Oleh karena itu, banyak sekali perusahaan-perusahaan, baik perusahaan lokal maupun perusahaan multinasional dan juga perusahaan pemerintah yang ingin masuk ke dalam industri ini. Tahun 2016 tercatat sejumlah 209 perusahaan farmasi. Sedangkan data dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terdapat 243 perusahaan farmasi di Indonesia pada tahun 2020. Hal ini membuat tingginya tingkat persaingan yang ada di dunia farmasi. Meskipun industri farmasi ini memiliki potensi pasar yang sangat besar, tetapi industri farmasi ini memiliki situasi yang sangat dinamis.
Salah satunya adalah perubahan regulasi yang sangat sensitif karena industri farmasi ini diatur sangat ketat oleh pemerintah, yakni adanya sistem Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan atau BPJS Kesehatan, di mana pemerintah menuntut adanya produksi obat-obat murah yang terjangkau oleh masyarakat. Sehingga industri farmasi atau perusahaan farmasi ini mau tidak mau harus mengubah skema bisnisnya. Selain itu munculnya situasi COVID-19 sejak tahun 2020 awal sampai dengan saat ini membuat perubahan yang terjadi di industri farmasi. Salah satunya adalah perubahan demand atau perubahan permintaan. Kalau sebelumnya industri farmasi ini didominasi oleh produk resep dari dokter, pada saat kondisi COVID-19, produk-produk berubah menjadi yang bersifat preventif seperti hand sanitizer, masker, vitamin, dan obat antivirus. Penelitian sebelumnya melihat adanya hubungan antara manajemen hubungan pelanggan, keunggulan bersaing, serta inovasi terhadap kinerja pemasaran seperti Ginseng 2020, Altarifi 2020, serta Setiawan 2020. Sedangkan penelitian lain, yakni penelitian yang dilakukan oleh Ansari 2019, Siregar 2016, melihat tidak adanya hubungan yang signifikan antara manajemen hubungan pelanggan, keunggulan bersaing, dan juga inovasi terhadap kinerja pemasaran. Dengan adanya research gap tersebut dan adanya latar belakang yang sudah disampaikan, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Manajemen Hubungan Pelanggan terhadap Kinerja Pemasaran melalui Mediasi Keunggulan Bersaing dan Inovasi terhadap manajer area perusahaan farmasi di Jawa Timur dalam COVID-19. Ini adalah kerangka konseptual yang sudah dibuat, terdapat hubungan langsung dan juga hubungan tidak langsung. Berdasarkan kerangka konseptual yang sudah dibuat dan juga landasan teori, terdapat 7 hipotesis. Yang pertama, manajemen hubungan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing, manajemen hubungan pelanggan berpengaruh terhadap inovasi, manajemen hubungan pelanggan berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, kemudian keunggulan bersaing berpengaruh terhadap kinerja pemasaran, inovasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran, manajemen hubungan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran melalui mediasi keunggulan bersaing, dan terakhir, manajemen hubungan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran melalui media inovasi. Metode penelitian yang saya gunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan teknik explanatory research, di mana saya berusaha untuk mencari tahu hubungan antar variabel, yakni variabel independen, manajemen hubungan pelanggan, kemudian manajemen variabel mediasi, yaitu keunggulan bersaing dan inovasi, dan variabel kinerja pemasaran sebagai variabel dependen. Dengan lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di wilayah Jawa Timur, meliputi kota Malang Raya, Sidoarjo, Surabaya, Blitar, Kediri, dan Tulungagung. Lokasi Jawa Timur dipilih karena lokasi Jawa Timur ini menempati posisi kedua terkait kepadatan penduduk, sehingga pangsa pasar yang ada di Provinsi Jawa Timur untuk industri farmasi ini sangat besar. Kemudian populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah 243 manajer area perusahaan farmasi. Pemilihan populasi dalam penelitian ini dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa posisi manajer adalah posisi yang dituntut untuk mampu membuat suatu strategi dan upaya-upaya untuk mengembangkan atau mendapatkan kinerja pemasaran yang baik di areanya, sehingga mereka dituntut untuk mampu untuk menciptakan strategi-strategi seperti strategi manajemen hubungan pelanggan, keunggulan bersaing, dan juga inovasi. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan, saya melakukan survei dengan menggunakan kuesioner dengan skala ringkas jumlah skala 1 sampai dengan 5. Ini adalah hasil penelitian untuk karakteristik responden yang sudah didapat berdasarkan hasil survei. Mayoritas sampel penelitian saya berusia
lebih dari 40 tahun dan didominasi oleh laki-laki. Dan mayoritas sampel penelitian yang saya dapatkan telah memiliki masa kerja selama lebih dari 10 tahun. Dan terkait pendidikan akhir yang dimiliki oleh sampel penelitian saya didominasi oleh lulusan diploma maupun S1. Sedangkan untuk analisis deskriptif variabel, yang pertama adalah variabel independen, yakni manajemen hubungan pelanggan, yang terdiri atas 3 dimensi, yakni dimensi people, proses, dan juga teknologi. Secara rata-rata, ketiga dimensi tersebut mendapatkan nilai 4,53, dan nilai terbesar didapatkan oleh dimensi people, yaitu 4,65. Artinya, mayoritas sampel penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini setuju bahwa manajemen hubungan pelanggan telah diterapkan dalam strategi perusahaan di area masing-masing, terutama yang berhubungan dengan keramahan karyawan, kesiapan dalam pelayanan pelanggan, dan kemampuan komunikasi dengan pelanggan menempati nilai yang paling tinggi di antara dimensi yang lain. Sedangkan untuk variabel yang kedua, yakni variabel keunggulan bersaing, mendapatkan poin 4,41 untuk rata-ratanya. Keunggulan bersaing dinilai melalui 3 indikator. Yang pertama adalah harga, yang kedua adalah produk, dan yang ketiga adalah pelayanan yang baik. Mayoritas sampel penelitian sepakat bahwa produk yang unik dan tidak mudah ditiru merupakan salah satu keunggulan bersaing yang bernilai besar dalam strategi di lapangan. Dan terkait variabel mediasi yang kedua adalah variabel inovasi, yakni terkait penambahan produk baru. Penambahan produk baru ini bisa dipahami karena situasi yang berubah pada saat COVID-19, sehingga banyak industri farmasi atau perusahaan-perusahaan farmasi yang menyesuaikan adanya produk-produk yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, seperti obat antivirus, obat vitamin, dan lain sebagainya. Untuk variabel yang terakhir, yakni variabel kinerja pemasaran, ini mendapatkan nilai yang terendah dibandingkan variabel yang lain, yakni 3,9. Jadi banyak sampel penelitian yang menjawab kurang setuju dan tidak setuju terhadap adanya peningkatan volume penjualan atau pertumbuhan dan peningkatan market share selama situasi COVID-19. Hal ini dapat dimengerti karena situasi COVID-19 memang berdampak terhadap seluruh sektor, terutama juga industri farmasi atau sektor perusahaan farmasi yang tidak memiliki produk yang dapat menunjang penyembuhan pada saat COVID-19, maka tidak akan mendapatkan pangsa pasar di situ. Ini merupakan hasil analisis PLS yang bisa kita lihat adalah nilai R-square, yaitu besar pengaruh dari variabel yang berpengaruh terhadap kinerja pemasaran. Dan ini hasil analisis PLS. Untuk reliabilitas, setiap variabel telah mendapatkan nilai Cronbach alpha di atas 0,7. Artinya alat pengambilan data yang diambil dalam penelitian ini bersifat reliable. Sedangkan validitas yang dilihat dalam alat pengambilan datanya dinilai dari nilai average varian extract atau AV, di mana idealnya bernilai lebih dari 0,5. Sedangkan setiap variabel sudah di atas 0,5. Sedangkan untuk nilai R-square, yaitu nilai pengaruh antar variabel, manajemen hubungan pelanggan memiliki pengaruh, manajemen hubungan pelanggan, inovasi, dan keunggulan bersaing memiliki pengaruh 0,32% terhadap kinerja pemasaran. Sedangkan sisanya, yakni sekitar 68%, merupakan variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini. Dan tabel belakang merupakan nilai koefisien, di mana dari sekian banyak hipotesis, yakni hipotesis nomor 3, manajemen hubungan pelanggan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran, ternyata tidak, karena mendapatkan nilai minus 0,069. Dan ini merupakan hasil analisis bootstrapping, di mana kita mengevaluasi atau menilai hipotesis yang sudah dibuat sebelumnya. Dari sekian banyak hipotesis, 7 hipotesis 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 memiliki p-value lebih dari 0,5
0 atau nilai hitung tabel yaitu T statistik lebih dari 1,96. Artinya hipotesis 1, 2, 4, 5, 6, dan 7 dapat diterima, ya bersifat signifikan. Sedangkan hipotesis 3, nilai T tabel, nilai T hitung kurang dari nilai T tabel yaitu 0,805. Sedangkan nilai P value bersifat lebih dari 0,05 yakni 0,21 sehingga manajemen hubungan pelanggan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran dalam penelitian ini. Kesimpulannya, terdapat 7 hipotesis dan dari ke-7 hipotesis semuanya berpengaruh signifikan, hanya 1 hipotesis yang tidak berpengaruh signifikan, yakni manajemen hubungan pelanggan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemasaran. Hal ini dapat diketahui mengingat kondisi pandemi COVID-19 yang membuat adanya perubahan-perubahan pola konsumen atau pola customer terhadap kebiasaan yang sudah ada. Selain itu, keunggulan bersaing dan juga inovasi terbukti berpengaruh secara signifikan untuk memediasi manajemen hubungan pelanggan terhadap kinerja pemasaran. Untuk saran yang dituliskan dalam penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian yang tidak terbatas pada industri farmasi. Seperti contoh, industri otomotif, industri perbankan, industri jasa, dan lain sebagainya. Selain itu, peneliti selanjutnya juga dapat menambahkan atau menggunakan variabel lain seperti kepuasan pelanggan, cita merek, sosial media teknologi, dan sebagainya untuk melihat pengaruhnya terhadap kinerja pemasaran. Hal ini didasari dari rendahnya nilai pengaruh dari kinerja keunggulan bersaing, manajemen hubungan pelanggan, dan inovasi terhadap kinerja pemasaran yang berdasarkan hasil nilai R-square-nya hanya sejumlah 32%, sehingga 68% kinerja pemasaran masih ditentukan dengan banyak sekali variabel yang tidak tertera dalam penelitian ini. Selain itu juga penelitian selanjutnya dapat dilakukan pada saat pandemi COVID-19 berakhir untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh situasi COVID-19 terhadap variabel-variabel yang sudah diteliti dalam penelitian ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alim. Saudara sudah presentasi, tadi ada lebih waktu sedikit. Baik, selanjutnya, sesi selanjutnya kami serahkan kepada tim penguji. Monggo Ibu Astrid atau Pak Mugiono terlebih dahulu, monggo silakan. Mungkin saya dulu ya Bu Astrid. Ye, monggo ya. Monggo. Silakan. Kemarin komputernya agak trouble, sekarang sudah jelas Bu Astrid. Oh ya, enggak tahu, bisa-bisa sendiri, hilang-hilang sendiri. Mohon izin Bu Sumiati, Pak Atim. Silakan Pak. Saya mencoba dari bab penutup terkait dengan saran Pak Alim. Ini sudah direkod ya Pak Alim? Ampun Pak. Saran itu filosofinya, konten daripada saran itu adalah sesuatu ada masalah yang segera diperbaiki atau ditindaklanjuti. Sesuatu yang kurang baik diantaranya dapat diukur dengan pertama, persepsi min rata-rata dari persepsi itu dicari yang rendah Pak Alim. Nah, itu ditindaklanjuti. Karena kalau rendah berarti penilaiannya jelek. Maka item yang diukur lewat kuesioner itu apa? Nanti segera ditindaklanjuti dalam bentuk saran. Yang kedua, loading. Mungkin loadingnya ini belum ada ya Pak Alim? Loadingnya saya analisis outer loadingnya saya outer loadingnya. Coba nanti itu dicari loading itu kontribusi item yang diukur yang rendah-rendah dicari. Baik Pak. Itu sebagai dasar untuk saran. Yang ketiga, koefisien. Nah, di sini ada yang tidak signifikan. 3, hubungan pelanggan dengan kinerja pemasaran. Ini kenapa? Kan tidak logis, semestinya kan dengan semakin baik hubungannya terkait dengan kinerja pemasaran. Nah ini kenapa?
ini perlu mendapatkan saran yang lebih jelas. Dan dicari koefisien yang rendah. Nah, itu saran ada 3 hal yang sebagai dasarnya ya Pak Halim. Iya Pak. Min, loading, dan koefisien. Bahkan ada yang tidak signifikan. Kesimpulan. Kesimpulan masih ada kata-kata statistik Pak Halim. Jangan ada kata-kata pengaruh, ada jangan kata-kata hubungan ya Pak Halim. Baik Pak. Nanti dicek lagi. Bahasanya bahasa manajerial. Berikutnya, kaitannya dengan implikasi. Nah, bab analisis. Implikasi ini didasarkan pada hal-hal yang baik. Implikasi itu sesuatu yang segera dilakukan karena satu, minnya yang diukur itu baik-baik, perlu dipertahankan dan ditingkatkan. Loadingnya yang tinggi, koefisiennya yang diperoleh dari PLS itu juga yang tinggi. Jadi kebalikan dari yang saran. Dari hasil analisis, perlu diperjelas Pak Halim, Bapak mengapa di sini tidak signifikan H3. Nah, itu tidak berdasarkan, saya tidak, kalau berdasarkan statistik sudah jelas. Tapi perlu diukur, dijelaskan dari item yang diukur di kuesioner. Jangan menyimpang dari itu. Jadi dijelaskan berdasarkan item yang diukur lewat kuesioner itu. Penjelasannya di sana Pak Halim. Jangan secara logis, jangan. Tapi berdasarkan hasil analisis yang diperoleh datanya lewat kuesioner dengan item-item yang diukur. Nah, itu sebagai penjelasan. Sehingga tidak signifikan. Itu analisis sudah. Ini mediasinya parsial apa penuh Pak Halim? Parsial Pak. Parsial, di mana bisa langsung dan bisa lewat mediasi. Nah, secara statistik tidak perlu saya minta keterangan, nanti perlu dijelaskan Pak Halim. Kenapa bisa langsung? Kenapa lewat mediasi? Itu dijelaskan dengan item-item itu, jangan yang lain. Nanti kalau yang lain tidak diubah. Untuk pembahasan cukup dari saya, khususnya di bab pembahasan bab 5 ya. Tadi yang perlu saya tekankan kaitannya dengan negatif. Yang kedua, mediasi. Mediasinya parsial, bisa langsung dan tidak bisa melalui. Nah, itu kalau parsial. Kalau penuh, itu harus lewat mediasi. Tapi harus dijelaskan dengan itemnya ya Pak Halim. Gitu. Jangan menjelaskan secara logika, karena yang dianalisis jelas item-item yang diukur di dalam kuesioner. Berikutnya lagi, ini yang terakhir Pak Halim, coba di-mappingkan antara min, loading, dan koefisien. Bisakah kemungkinan min-nya rendah, loading-nya rendah, koefisiennya rendah? Nah, itu saran tambahan saya. Saya tidak tanya ke Pak Halim, hanya masukan-masukan. Yang perlu dianalisis adalah mapping. Mapping dari min, loading, dan koefisien dari hasil PLS. Bisa jadi min-nya tinggi, loading-nya rendah. Bisa. Nah, itu perlu Pak Halim belum menganalisis itu.
terkait dengan mapping antara 3 konten mean, loading, dan koefisien. Yang terakhir secara teknis ini Pak Alim, setiap alinea awal atau titik di tengah itu jangan ada kata penghubung ya Pak Alim. Namun, sedangkan, jika, dan, dengan, daripada, nah itu dihilangkan. Di awal alinea atau alinea di tengah setelah titik. Karena kata hubung itu menghubungkan sebelum dan sesudahnya. Nah, teknik pengetikan Pak Alim, ya, dibuat standar ya Pak Alim. Ini nanti ini standar 12, Roman atau terserah itu nanti ada buku pedomannya dan alineanya 2. Masih ada Pak Alim judul tabel itu belum ada. Jadi seandainya halaman sekian dilanjutkan tabel ini, maka kelanjutan tabel halaman yang sebelumnya tadi. Cukup dari saya, Bu Sumiati, Pak Tim, selamat kepada Pak Alim, tertundanya ujian ini semakin baik, masukan semakin banyak, sehingga dengan penutup tadi simpulan, saran pada analisis saya sudah berikan masukan. Selamat kepada Pak Alim, terima kasih Bu Sumiati, saya kembalikan Bu Sumiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mugiono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Mugiono. Barangkali Saudara Alim akan memberikan apa tanggapannya atau bagaimana? Ada yang kurang jelas? Pak Mugiono, terima kasih atas masukannya Pak. Segera saya perbaiki terkait saran-saran yang sudah Minta Pak tolong Mugiono di-mute berikan. dulu Pak Tim, di-mute dulu Pak Tim. Silakan. Memang, Alim. terima kasih Pak Mugiono atas saran-sarannya. Segera saya perbaiki terkait hal-hal yang sudah Pak Mugiono sampaikan tadi terkait saran, mapping koefisien, outer loading, dan juga nilai min, dan juga analisis penjelasan berdasarkan indikator-indikator yang memiliki nilai terendah yang ditemukan dalam penelitian saya tadi. Terima kasih Pak Mugiono. Baik. Baik, selanjutnya monggo Bu Astrid silakan untuk menguji. Ya, terima kasih Bu Sumiati. Kalau tadi Pak Mugiono dari belakang ke muka, saya aku muka ke belakang. Ya Pak Mugiono. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, selamat pada Mas Alim ya, yang sudah masuk di ujian yang ini. Yang ini. Berikutnya saya gini, Mas Alim, untuk membuat abstrak, Mas Alim perlu membaca buku pedoman, ya. Gimana abstraknya, cara membuatnya, dan seterusnya. Nanti tolong dilihat. Tuh. Lalu yang kedua, kata pengantarnya, nanti tolong diisi ya, dibuat ya Mas Alim, kata pengantar. Nah, lalu yang berikutnya saya ke bab 1. Mas Alim. Nah, di bab 1 itu endingnya dari penelitiannya Mas Alim itu adalah kinerja pemasaran. Kalau saya lihat dari modelnya, Pak Alim, ya, saya lihat dari modelnya adalah kinerja pemasaran. Nah, kenapa ya Mas Alim? Ada masalah apa ya di dalam kinerja pemasaran di objek penelitiannya Mas Alim ini? Ini buat Fit, mohon izin untuk menjawab. Ya. Jadi bermula dari saya menemukan adanya distribusi market share yang sangat ketat di antara perusahaan-perusahaan farmasi yang ada di Indonesia. Jadi saya mendapatkan data dari
PT Kimia Farma Tbk pada saat itu melihat bahwa distribusi market share yang merupakan salah satu indikator dari kinerja pemasaran di industri farmasi ini tidak ada yang mencapai lebih dari 10%. Jadi itu berarti bahwa ketika perusahaan-perusahaan farmasi ingin tetap ada dalam lingkungan bisnis tersebut, mau tidak mau mereka harus berusaha membuat strategi untuk meningkatkan kinerja pemasarannya sehingga bisa mampu mendapatkan market share yang lebih baik lagi jika dikompetisikan dengan perusahaan-perusahaan sejenis. Seperti itu, Bu. Bisakah Mas Alim mengeluarkan bukti itu? Mohon maaf, Bu, saya melihat saya sudah cantumkan di tabel 1.1. Ya. Saya share screen atau enggak ya, Bu, ya? Nah, sekarang begini. Nanti tolong data yang di-share oleh Mas Alim, nanti tolong diperjelas ya Mas Alim ya. Ya, dijelaskan itu, sebabnya itu kan gitu ya. Nah, sekarang begini. Baik, Bu. Pompong saya ingat istilah CRM-nya kan sudah diganti ya, Mas Alim, CRM-nya. Nah, ini nanti tolong sampai ke belakang supaya nanti tidak campur dengan tulis ya manajemen hubungan pelanggan kan gitu ya, supaya konsisten sehingga di belakangnya sana masih CRM dan seterusnya. Di dalam konsep juga begitu. Pompong saya ingat. Nah, sekarang Mas Alim di sini mengambil CRM atau manajemen hubungan pelanggan. Pastinya Mas Salim punya pemikiran ya, mengambil variabel ini kan mesti punya suatu alasan, karena kan banyak variabel yang dimainkan untuk kinerja pemasaran kan gitu Mas Salim. Nah, menurut Ya, Mas Salim kira-kira kenapa ya alasan kok kinerja pemasaran yang diambil? Apa istilah CRM-nya, manajemen hubungan pelanggan CRM-nya yang diambil Mas Alim? Ya, Bu, mohon izin menjawab karena saya ketika melakukan analisis penelitian-penelitian terdahulu, saya menemukan bahwa variabel manajemen hubungan pelanggan ini ternyata memiliki pengaruh terhadap kinerja pemasaran, tetapi pada industri-industri yang berbeda, Bu. Ya, contohnya di industri perbankan, di industri otomotif, dan industri jasa. Berdasarkan dari temuan penelitian-penelitian terdahulu, selain itu saya juga berlandaskan teori yang disampaikan oleh Gumenson dalam bukunya Relationship Marketing. Ternyata terdapat hubungan antara manajemen hubungan pelanggan dengan kinerja pemasaran. Maka berdasarkan teori tersebut dan penelitian terdahulu itu, Bu, saya berusaha untuk meneliti apakah pada perusahaan farmasi manajemen hubungan pelanggan juga berpengaruh terhadap kinerja pemasaran di perusahaan tersebut atau di industri tersebut. Nah, berikutnya dulu saya lanjutkan. Terus untuk keunggulan bersaing, terus dipilih lagi keunggulan bersaing sama Mas Alim ini kenapa ya? Iya, Bu. Karena untuk memenangkan suatu persaingan, khususnya di industri farmasi yang sangat ketat tersebut, perlu adanya keunikan atau perlu adanya value yang berbeda di mata konsumen perusahaan-perusahaan tersebut. Oleh karena itu, Bu, saya ingin meneliti juga terkait dengan variabel keunggulan bersaing. Strategi keunggulan bersaing apa saja yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan tersebut untuk menunjang peningkatan kinerja pemasaran yang dituju. Dengan indikator harga yang ya, Bu. Terus saya tanya juga ya,
kalau misalnya kinerja pemasarannya itu Mas Alim ingin menolong supaya kinerja pemasarannya bagus. Oke ya. Terus untuk manfaat apa, Mas, untuk perusahaan ini? Manfaatnya kalau kinerja bagusnya, kinerja marketingnya bagus. Manfaatnya apa? Kinerja pemasaran yang saya gunakan variabel dalam penelitian ini itu indikatornya ada 3, Bu. Kalau misalnya kinerja pemasarannya bagus, ini loh manfaatnya bagi perusahaan apa? Manfaatnya perusahaan dapat sustain, Bu. Dapat berlangsung hidupnya. Oke ya, bagus. Nah, sekarang gini, Mas. Ada inovasi. Ya, ada inovasi. Inovasi itu pasti membutuhkan biaya. Ya, toh, Mas. Apapun juga saya mengatakan inovasi butuh biaya. Nah, sekarang menurut Mas Alim, gimana mengenai supportnya inovasi di dalam penelitian ini? Iya, Bu. Jadi saya melihat penelitian yang saya lakukan ini terjadi pada saat kondisi COVID-19, Bu. Dan survei di lapangan terjadi adanya perubahan perilaku konsumen, sekaligus perubahan permintaan produk-produk yang dibutuhkan dalam kondisi tersebut. Oleh karena itu, saya ingin melihat apa ada atau tidaknya inovasi yang dilakukan perusahaan tersebut untuk beradaptasi terhadap perubahan kondisi yang terjadi di lingkungan bisnisnya, Bu. Ya, inovasi model apa, Mas? Inovasinya terkait dengan penambahan produk baru yang sesuai dengan kebutuhan saat COVID-19 itu, Bu. Nah, oke. Nah, sekarang nanti tolong Mas Alim untuk di bab 1-nya nanti dicek kembali ya Mas Alim bahwa apa yang disampaikan Mas Alim tadi itu harus tergambar, tertulis di dalam bab 1. Ya Mas Alim. Sehingga contohnya nanti untuk kinerjanya, endingnya kinerja pemasaran karena apa itu dipilih, kan gitu ya. Lalu yang kedua Mas Alim, mengapa misalnya manajemen hubungan pelanggan itu yang dipilih sebagai variabelnya, lalu kinerja keunggulan bersaing kenapa itu yang diambil, kan gitu ya. Lalu inovasi dan seterusnya untuk mengangkat kinerja pemasaran ini. Itu Mas Alim, sehingga nanti di sini artinya supaya di dalam bab 1 itu ada penambahan kejelasan di dalam alasan Mas Alim mengangkat konsep ini. Gitu ya Mas Alim. Oke, Bu. Oke. Terus di berikutnya Mas Alim, aku di bab melihatnya, kalau kita melihat sebentar Mas Alim. Ya, ini iya, manajemen hubungan ini saya menarik, hasilnya itu menarik menurut saya. Saya baca itu dari penelitian-penelitian yang diajukan oleh Mas Alim ini, semua itu mendukung ya, artinya signifikan ya, signifikan. Tetapi di dalam hasil Mas Alim justru berbalik ya Mas, nggak signifikan. Tapi yang di sebagai recommended-nya itu adalah signifikan. Kira-kira menurut si peneliti kenapa ya? Apa ya yang membedakan ini? Kalau berdasarkan temuan di lapangan, memang ketika manajemen hubungan pelanggan itu sudah terjalin, sewajarnya kinerja pemasaran juga akan meningkat, Ibu. Tetapi karena adanya kondisi yang berubah dan adanya perubahan-perubahan perilaku konsumen dan permintaan konsumen yang berbeda, sedekat apapun manajemen hubungan pelanggan yang dijalin, ketika mereka tidak mampu mengeluarkan produk yang sesuai dengan demand yang terjadi saat itu, maka kinerja pemasarannya juga tidak akan meningkat, Bu. Jadi sebagai contoh, Ibu, mohon maaf, kebanyakan perusahaan farmasi itu mengeluarkan produk yang sifatnya itu harus dibeli dengan resep dokter untuk penyakit-penyakit tertentu. Pada saat pandemi COVID-19, permintaan konsumen tersebut berubah.
berubah, ya ini terkait dengan masker, hand sanitizer, alkohol, dan juga vitamin. Sehingga perusahaan yang tidak memiliki produk tersebut atau terlambat untuk mengeluarkan produk tersebut tidak mampu untuk memenuhi demand dari pasar saat itu, Ibu. Saya sebenarnya ingin apa yang disampaikan ini sama Mas Alim itu dimasukkan di dalam pembahasan, bagus ini Mas Alim. Ya, sehingga faktanya itu seperti ini gitu. Gitu Mas Alim ya. Sehingga nanti saya ke Mas Alim juga tolong ini dimasukkan ke pembahasan. Halo Mas Alim? Bisa Bu, baik, Bu. Masukkan Bisa, ya. Bu. Jadi dalam prakteknya itu seperti ini. Tapi saya sekarang di luar itu. Kira-kira CRM ini kalau untuk rumah sakit itu penting atau enggak ya Mas? Penting, Ibu. Karena terus caranya apa? Kalau rumah sakit ini ke pasien, baik, ya, Bu. saya minta ke pasien, Ya. ke pasien. Karena mohon maaf, saya juga praktisi di lapangan, saya bekerja di industri farmasi, jadi proses yang terjadi itu diawali ketika pasien mendaftar itu. Ketika pasien mendaftar, mendapatkan pelayanan yang baik dari customer service, mendapatkan pelayanan yang baik dari dokter, data pasien tersebut tetap disimpan ke dalam database. Setelah data pasien tersebut disimpan, nanti akan muncul reminder atau pengingat kapan pasien tersebut harus kontrol. Sehingga terdapat staff atau sistem yang otomatis akan nantinya itu mengirim pesan melalui WhatsApp atau telepon bahkan untuk diingatkan untuk kontrol, untuk diingatkan jadwal berobat. Ketika pasien itu mendapatkan perhatian tersebut, otomatis pasien tersebut itu akan kembali berobat sehingga mempengaruhi pendapatan yang diterima oleh rumah sakitnya itu tadi, Ibu. Saya tertarik, Mas. Kalau misalnya pasien ini rawat inap, setelah itu kan pulang, ya. Terus CRM-nya itu kira-kira mainnya di mana? Ini saya juga menarik menurut saya. Saya ingin tahu. Kalau misalkan rawat inap itu sebenarnya juga masih harus kontrol, Ibu. Kalau misalkan untuk kasus-kasus tertentu, seperti kalau misalkan rawat inap karena tekanan darah tinggi atau diabetes, itu kan pengobatan yang lumayan memakan waktu lama. Sehingga modelnya itu tetap sama, Ibu. Misalkan ini pengalaman pribadi saja, Bu. Ayah mertua saya kemarin sempat rawat inap karena tekanan darah tinggi. Kemudian setiap 1 bulan sekali, ketika jadwalnya kontrol selalu mendapatkan SMS, Ibu, dari rumah sakit. Sehingga kadang orang yang lupa untuk kontrol, mereka langsung ingat. Sehingga orang berpikirnya tidak abai lagi terhadap kesehatan yang sudah pernah merasakan rawat inap itu tadi, Ibu. Oke. Nah, sekarang gini Mas Alim. Ini kan menggunakan 2 mediasi. Ya Pak Alim ya. Inovasi sama keunggulan bersaing. Ya. Saya tanya Mas Alim, pertanyaan saya satu aja ini. Mana yang paling kuat mengantarkan atau menarik ya CRM ke kinerja pemasaran? Mana yang paling kuat mengantarkan atau menarik atau istilahnya geret lah. Itu ya mengantarkan CRM ke kinerja pemasaran itu mana yang paling kuat? Kalau dalam penelitian yang saya lihat dan berdasarkan situasi, inovasi, Ibu. Inovasi. Oke. Karena meskipun mereka memiliki harga yang murah atau produk yang lebih superior, tetapi ketika tidak mampu membuat produk yang sesuai dengan permintaan di lapangan, produk baru yang sesuai dengan kebutuhan saat itu, maka akan percuma, Ibu. Nah, itulah saya katakan nanti tolong di dalam pembahasan dilihat kembali ya Mas ya. Baik, Bu. Ya, kedua ini terus kita bandingkan terus gimana dan seterusnya. Oke, dari saya cukup sekian karena tadi sudah Pak Mugiono di statistiknya, di kesimpulan dan saran. Saya kira saya cukup sampai di sini. Cukup Bu Sumiati. Baik, terima kasih Bu Astrid atas pertanyaannya.
Baik, selanjutnya masuk ke sesi tim pembimbing. Monggo Pak Atim, silakan. Masih muncul backsound-nya, Bu? Oh, sudah jelas. Sudah jelas Pak Atim? Enggak, nanti tak tahan lagi Masih? untuk backsound. Masih ya? Masih. Masih ya? Ada backsound-nya ya, nggak apa-apa, wes. Suara Ije, kedua Pak Atim. itu. Hah? Ije. Lah kok bisa ya? Enggak tahu saya ini. Lah iya podo ya. Oke, terima kasih Prof. Mia, Prof. Ningrum, Dr. Mugiono. Saya ucapkan nanti selamat jalan. Saya ucapkan selamat jalan, bentar lagi mau berangkat. Insyaallah. Ke rumah Allah. Terima kasih. Oke, Alim. Selamat Dim ya. Akhirnya maju juga sekarang ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama saran dulu ya, apa? Nih, kan saya sudah ngomong lengkapi semua persyaratan ya. Ternyata belum lengkap. Tadi apa? Kata pengantar nggak ada ya. Atau mungkin kalau perlu dikasih moto ya. Nah, itu perlu itu motonya itu ya. Kemudian yang berikutnya ini ya tolong apa mengenai susunan apa? Susunan kalimatnya itu ya. Dimulai dari mana sih? Nah, itu ya. Terutama bab 1 itu mau meneliti apa? Walaupun sudah ada di situ ya. Ya, tadi pentingnya penelitian itu di mana itu ya. Sehingga apa? Runtut gitu ya. Maksudnya menurut saya itu runtut ya. Dan ini apa? Konsisten ya. Konsisten. Kalau di sini penelitiannya di mana? Di manajer area kan ya. Ya udah untuk selanjutnya pakai itu ya. Di mana penelitiannya ini. Oke, Mas Salim? Iya, Pak. Ya, itu. Kemudian mengenai apa di bab 2 itu teorinya ya. Tolong disusun apa? Sesuai dengan tujuan atau permasalahannya penyusunannya kan ya. Ya. Disusun seperti itu ya. Sehingga runtut teorinya pakai apa gitu ya. Ya, dari permasalahan pertama, kedua dan seterusnya ya. Itu terus tetap ada tambahan ini ya supaya lebih mantap, dikritisi ya. Dikritisi, tidak hanya ditempelkan gitu aja teorinya kan ya. Begitu juga untuk penelitian yang terdahulu juga gitu ya. Tolong ditambahi kritisnya kan ya. Di mana kritisinya ya. Ngerti ya, Pak Alim ya? Iya, Pak. Ya. Nah, masing-masing variabel itu kan ada indikatornya, ya ada itemnya ya. Betul, Pak. Nah, di dalam pembahasan itu tolong nanti ya supaya tesis ini bisa lebih baik lagi. Itu masing-masing item itu dijelaskan ya pengaruhnya terhadap item-item yang lainnya itu. Ya, sehingga tadi ada pertanyaan mana yang paling menonjol? Itu ada apa? Di nilai apanya? Di LF kan ya? Loading faktor. Sehingga kamu bisa cerita itu. Tidak cerita hanya cerita variabel-variabelnya aja yang berpengaruh ya. Tapi justru yang lebih mendapatkan nilai yang apa cukup ini ya, itu adalah kamu cerita tentang item-itemnya tadi. Item-item terkumpul kan menjadi indikator kan ya. Indikator terkumpul kan jadi apa? Variabel ya. Sehingga nanti di situ kamu akan tahu ya mana dari item setiap variabel itu yang mungkin berperan ya. Sehingga dalam membuat kesimpulan maupun saran itu melalui hasil penelitian ini. Tidak asal pokoknya saya menyarankan ini menyarankan itu. Itu dari misalkan ya. Kalau loading faktor yang tinggi itu gimana tetap minim yang dipertahankan atau ditingkatkan.
Kemudian yang kurang artinya yang nilai legislatornya kecil itu gimana caranya? Tentunya di sini apa? Di dalam melakukan penelitian itu mesti ada apa? Keterbatasan atau hambatan-hambatan yang ada. Itulah yang nantinya dipakai sebagai dasar untuk menyusun saran dan saran. Ngerti ya? Iya, Pak. Ya, jadi tetap ini walaupun ada beberapa yang kurang konsisten ya, tolong nanti apa? Dibetulkan ya. Betulkan konsistensi kalau memang di studinya itu di mana di medial area kan ya, yaitu kan tidak di pabriknya kan ya. Ya. Oke. Jadi gunakan bahasa manajemen untuk di pembahasan. Ya. Oke, tetapi kalau di hasil penelitian itu hanya sebagai dasar aja. Ya, dipakai sebagai dasar apa? Untuk dipakai di pembahasan. Tapi jangan lagi menggunakan bahasa statistik. Ya. Nah, itu bisa dilihat dari apa? Loading faktornya itu kan ya. Jadi masing-masing item itu perlu untuk dijelaskan. Nah, di sini enggak kan ya, sebagian besar itu variabelnya aja yang ini ya. Oke? Iya, Pak. Itu Pak. aja. Pertanyaan Terima kasih, saya ini. Untuk apa kamu menyusun tesis ini? Untuk meraih gelar magister, Pak. Untuk meraih gelar ya. Coba itu baca itu tujuanmu apa itu? Ada enggak di situ? Untuk meraih gelar magister manajemen ada enggak? Untuk menganalisis. Loh, enggak, saya tanya itu, ada enggak itu? Ya, ada, Pak. Jangan asal jawab. Terus manfaatnya apa ini kamu nyusun tesis ini? Apa manfaatnya? Untuk apa ini manfaatnya? Kamu nyusun? Sebagai landasan untuk pembuatan strategi manajer area. Gimana kamu ini? Baca itu manfaat penelitianmu ya. Ya. Jangan asal jawab aja ini. Ya. Iya, Pak. Itu di manfaat ada itu. Ya, itu Prof. Ningrum itu sudah tahu itu. Nanti kamu pasti ditanya lagi itu ya. Oke, itu aja saran saya. Terima kasih Prof. Nia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Atim. Terakhir Bu Sumiati selaku pembimbing, Saudara Alim. Tadi sudah banyak masukan, saran-saran dari tim penguji dari Bu Astrid dan Bapak Mugiono, kemudian juga dari tim pembimbing yaitu dari Pak Atim begitu. Intinya bahwa saudara segera harus menindaklanjuti saran-saran tadi begitu. Nah, kemudian saran dari saya bahwa konsistensi dari penamaan variabel dicek kembali ya, tolong dicek kembali, Saudara Alim. Konsistensi penamaan variabel di judul saudara tidak menggunakan bahasa aslinya bahasa Inggris CRM, tetapi di kerangka konsep CRM begitu. Jadi kalau sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, otomatis mulai awal sampai akhir ya harus konsisten begitu. Nanti dicek kembali. Nah, kemudian yang kedua bahwa secara direct itu kan tidak berpengaruh CRM ini terhadap kinerja pemasaran kan gitu ya, tidak signifikan begitu. Tetapi baru melalui mediasi yaitu keunggulan bersaing dan inovasi baru signifikan kan begitu. Ya. Betul. Ya. Kalau seperti itu kan mediasinya bukan parsial tetapi adalah apa? Full mediation. Artinya apa? Bahwa CRM ini akan bisa mempunyai efek terhadap kinerja apabila melalui keunggulan bersaing dan inovasi. Jadi satu-satunya jalurnya ya jalur tidak langsung begitu. Makanya dikatakan ini adalah full mediation. Karena yang direct effect-nya tidak signifikan begitu. Jangan keliru loh ya memaknainya. Baik, Bu. Nah,
Kemudian, nah, tadi kalau saya ringkas dari apa yang disampaikan oleh tim penguji, bahwa pembahasan hasil perlu dipertajam lagi. Jadi perlu diperdalam lagi. Tadi Pak Mugiono sudah menyampaikan, Bu Astrid juga sudah begitu. Jadi mengapa keunggulan bersaing ini penting? Mengapa inovasi ini penting? Sebagai mediasi. Coba transmisinya ini memang penting untuk dijelaskan, tapi saya lihat saudara sudah menjelaskan, tetapi perlu dipertajam lagi begitu. Nah, kemudian dilihat indikator yang membentuk konstruk ini begitu. Saudara harus bisa membedakan antara loading faktor dengan mean atau rata-rata persepsi. Kalau mean itu kan rata-rata dari persepsi jawaban responden gitu. Oh, yang terbanyak ini loh jawabannya. Misalnya variabel CRM terdiri dari indikatornya X11, X12 misalnya. Oh, yang dipersepsikan tertinggi adalah X11. Yang menjawab sangat setuju itu adalah yang terbanyak adalah sangat setuju. Itu adalah X11. Itu adalah persepsi. Dan ini merupakan input yang bagus untuk apa? Untuk mengelaborasi hasil. Sehingga kajianmu atau analisismu akan selaku peneliti akan lebih dalam atau lebih tajam gitu. Karena semua adalah based on data gitu. Jadi semua dasarnya adalah data gitu. Nah, kemudian yang kedua, kalau loading factor ini adalah kontribusi dari indikator dalam membentuk konstruknya. Konstruknya apa ya? CRM, ya keunggulan bersaing begitu. Jadi kalau loading faktornya yang tertinggi artinya apa? Misalnya variabel indikator X11, loading faktornya paling tinggi itu adalah indikator yang membentuk konstruk atau kontribusi indikator yang tertinggi dalam membentuk konstruk CRM itu begitu. Nah, ini yang menjadi bahan pertimbangan bagi siapa? Bagi peneliti begitu, atau dari saudara di dalam menganalisis hasil. Jadi pakai pertimbangan hasil loading faktor, kemudian hasil mean atau rata-rata persepsi responden. Jadi ini bisa digunakan dan itu memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengelaborasi hasil penelitian yang nanti tadi sudah disampaikan oleh Pak Mugiono larinya ke saran. Saudara sudah membahas, tetapi kedalaman pembahasannya ini perlu dipertajam lagi begitu. Dikaitkan dengan di samping dari data tadi deskriptif variabel, kemudian data loading faktor juga didasarkan atas bagaimana kondisi di lapangan, karena saudara adalah pelaku praktisinya begitu. Saya kira lebih tahu begitu. Sehingga pembahasannya itu lebih kaya begitu ya, lebih luas begitu. Kemudian berikutnya adalah tadi disampaikan Ibu Astrid itu pemilihan variabel. Mengapa memilih variabel ini sebagai mediasi misalnya? Tentunya di latar belakang itu dieksplisitkan. Saudara sudah menyampaikan, tetapi pembaca masih merasa belum puas penjelasan atau motivasi mengapa misalnya dua variabel inovasi dan keunggulan bersaing ini menjadi variabel mediasi begitu. Di latar belakang lebih mungkin ditambah satu alinea atau setengah alinea, silakan begitu. Jadi transmisinya itu paling tidak bisa saudara jelaskan begitu. Kemudian tadi saudara menjawab bahwa inovasi ini yang punya kontribusi terbesar. Ini kan bisa saudara lihat dari total koefisiennya kan gitu. Dari indirect effect. Dari pengaruh secara langsung ini yang memiliki total koefisien yang paling tinggi mana? Kalau saudara tadi menjawab inovasi berarti total koefisien yang paling tinggi adalah inovasi. Mengapa inovasi? Tadi saudara menyampaikan bahwa karena penelitian ini di masa pandemi, maka dan ini situasi pandemi, maka inovasi dengan menerbitkan atau dengan memproduksi produk-produk yang memang untuk kebutuhan di masa pandemi ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, dan itu punya peran yang penting. Nah, itu coba dimasukkan di pembahasannya nanti, dipertajam. Intinya kesimpulannya pembahasan lebih diperdalam lagi begitu.
Saya kira itu saya menggarisbawahi dan memberikan saran, nanti dicek kembali kelengkapan dari draft tesis ini begitu. Dan selanjutnya nanti segera ditindaklanjuti semua saran-saran ini dan konsultasi dengan tim penguji apakah sudah memenuhi persyaratan dari saran sudah ditindaklanjuti begitu. Baik, ada komentar dari Alim? Ya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Astrid, pada Dr. Mugiono, selaku Dewan Penguji yang telah menyempatkan waktunya dan telah memberikan saran-saran terkait penelitian yang sudah saya lakukan. Dan itu juga saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Sumiati dan Dr. Atin Jazuli atas bimbingan yang selama ini telah diberikan, kesabarannya dan juga arahannya dalam saya menyusun tesis ini. Saya sadar masih banyak kekurangan, tapi saya akan segera perbaiki berdasarkan saran dari Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, Bu. Baik. Baik, saya kira ujian sudah selesai, tetapi saya mau minta nilai lulus apa tidak Saudara Alim dari masing-masing tim penguji dan tim pembimbing begitu. Saya kira langsung saja, tidak saya minta untuk live dulu ya, tapi langsung aja. Pertama Pak Mugiono, bagaimana hasilnya Pak? Nanti hasilnya akan kita kompilasi begitu. Alhamdulillah, terima kasih diberi kesempatan untuk memberikan penilaian terhadap Alim. Alim perlu ada kedalaman lagi Alim untuk revisinya, khususnya masukan-masukan tadi. Dari saya lulus revisi. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Mugiono. Baik, selanjutnya Ibu Astrid, monggo. Ya, Bu Sumiati, untuk Mas Alim lulus dan revisi. Itu aja cukup, Bu. Baik. Terima kasih Bu Astrid. Terima kasih Bu Astrid. Pak Atim, monggo Pak Atim, selaku tim pembimbing. Oke, terima kasih. Alim. Ya Pak. Oke, bagi saya ada syaratnya ya, yaitu apa? Revisi itu ya. Lulus Bu Sumiati. Alhamdulillah, terima kasih Pak Atim. Baik, terima kasih Pak Atim. Baik, saya selaku tim pembimbing juga memberikan penilaian kepada Saudara Alim, tentunya dari record saudara ketika bimbingan, kemudian ketekunan saudara di dalam melakukan penelitian sehingga menjadi sebuah penulisan tesis ini, maka saudara dari saya nilainya lulus, tetapi ya masih ada revisi begitu. Dan pesan saya segera ditindaklanjuti saja revisi itu, karena dosen itu sibuk, yang dibimbing tidak hanya satu, sehingga butuh waktu untuk mengecek kembali atau mengkoreksi kembali gitu. Baik. Terima kasih Bu Sumiati. Saya kira cukup. Saya kira cukup, dan saya selaku pembimbing mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diluangkan waktunya oleh Bapak Mugiono, Ibu Astrid, juga Pak Atim yang menguji Saudara Alim Musonnafa. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semuanya, dan salam sehat selalu. Selamat Saudara Alim. Saudara lulus tetapi minus revisi dia, segera direvisi. Siap. Baik. Siap Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Baik. Terima kasih, dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mugiono. Terima kasih Pak Tim. Prof. Ningrum. Pak Mugiono, Bu Sumiati, Pak Terima kasih Mas Lutfi. Assalamualaikum. Lutfi, Mas Lutfi, terima kasih ya. Ya. Nanti Mas Lutfi, singitan Mas Lutfi. Lutfi, sudah ya?